Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minalaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh urusan baik itu dunia maupun akhiratnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semua daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para habaib, para syaraif, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, sebagaimana Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Rasul tidak minta kepada kita kecuali beliau hanya meminta agar kita mencintai daripada keluarganya Nabi. Maka tatkala kita mencintai keluarga Nabi, sambungkanlah cinta kita kepada Nabi. Maka orang-orang yang selalu cinta kepada Nabi, yaitu manusia-manusia yang selalu mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Oleh karenanya mari pada saat ini kita tanamkan cinta kita kepada mereka, keluarga-keluarga Nabi, agar kelak kita di akhirat diakui sebagai umat Nabi dan masuk kategori orang masuk surga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terus Bapak polisi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwo, wabil khusus Pak Camat, dan juga segenap stafnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semua menjadi sebab beliau makin dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semua menjadi sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan para ibu, wabil khusus kepada segenap panitia Permata pada saat ini yang alhamdulillah sudah, kalau tidak salah Al-Fakir dengar tadi, sudah 3 kali mengadakan acara ini. Kita doakan mudah-mudahan acara ini Allah langgengkan terus sampai datangnya hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa istiqomah hadir dalam acara tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad dalam acara tersebut, insyaallah. Amin.
Amin ya rabbal. Dan juga wabil khusus kepada habaib kita, para ulama kita yang sudah hadir. Wabil khusus di sini ada Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan juga ada Habib Mubarak bin Yahya, ada Habib Rifki Al-Idrus. Bahkan kalau tidak salah Al-Fakir dengar juga di sini ada Habib Hanif Al-Attas. Juga antar insyaallah kalau lihat di sini ada Ustadz Babi Haikal, dan juga segenap yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Al-Fakir langsung mendapatkan statement, Habib tolong 20 menit saja. Saya senang kalau kayak gini. Kalau sudah ada waktu ketetapannya enak. Jadi kalau mau lebih ini ada yang ngingetin. Nah, tolong jangan sampai ntar nggak diingetin, lebih sampai sejam lebih ini ntar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa hadir di acara yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sadari, yakini bahwasanya duduknya kita di tempat ini adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, mustahil Anda bisa duduk di tempat ini berapa menit, berapa jam, tidak mungkin. Di zaman dimana orang saat ini lebih mengedepankan daripada mencari dunianya, mengedepankan nonton acara-acara yang kadang-kadang dibenci, dimurkai oleh Allah. Bahkan pada saat ini kita sudah mulai dijajah dengan yang namanya HP. Dari HP yang biasa cuma telepon SMS, sekarang ada HP yang katanya bisa selfie. Ada HP lagi bisa video callan dengan orang-orang yang jauh di sana. Sehingga ini kalau tidak disadari, sungguh HP itu akan menjadi neraka bagi orang yang punya HP. Sehingga HP itu harus ada keimanan. Mungkin saat ini orang meremehkan, oh cuma HP Ustadz Habib. Anda boleh katakan seperti itu, tapi kalau Anda dengan HP Anda bermaksiat, Allah murka, maka bukan satu yang mustahil Allah akan cabut Anda dalam keadaan berbuat kejelekan dengan HP tersebut. Tapi jangan salah, saya punya guru-guru selalu mengingatkan bahwasanya ada dua sesuatu yang merusak anak pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini, televisi dan juga namanya HP. Dan ini halus merusaknya. Kenapa? Kata ahli psikologi itu, orang itu akan mudah fokus itu dengan melihat, bukan dengan mendengar, dengan melihat. Sehingga orang-orang yang benci kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, mereka berpikir bagaimana saya menghancurkan Islam. Saya datang ke Indonesia, tidak mungkin saya menghancurkannya secara langsung satu persatu. Mereka putar, mereka punya otak. Kemudian akhirnya mereka bertemu yang namanya satu pemikiran, hancurkan mereka dengan sesuatu yang paling mereka cintai. Lewat apa? Tontonan. Nah, buka televisi itu, apa isinya? Apalagi sekarang ini hampir pagi, siang, sore, malam, tidak kita sangka, tanpa kita sadari, kita setiap hari nonton acara sinetron. Anda lihat sinetron isinya apa? Ngajari orang untuk pacaran, ngajari orang untuk melakukan kejelekan, ngajari orang untuk yang namanya durhaka sama orang tua. Lihat, hanya sekian segelintir saja acara ceramah. Anda buka, kapan acara ceramah? Jam 3 malam, lagi ngapain? Jam 4 ngapain? Jam 5 subuh, alhamdulillah kadang habis sholat subuh nggak buka TV, tidur lagi. Jadi kita sudah dijajah luar biasa. Bahkan kalau saya mau cerita, ngeri. Beberapa cerita orang itu gara-gara nonton televisi dia bunuh ayahnya sendiri di Kalimantan Barat, ada sudah. Seorang anak laki-laki bunuh ayahnya sendiri gara-gara minta motor gede, tidak diberikan oleh si ayah. Akhirnya si anak ini tidak terima, dia esok hari ayahnya ditunggu di balik pintu rumahnya, tatkala masuk dibunuh langsung. Kenapa? Karena si anak minta motor gede, tidak diberikan oleh dari ayahnya. Kemudian si istri, si ibu melihat daripada suaminya sudah tergeletak tidak bernyawa, akhirnya kaget menangis. Singkat cerita dikuburkan, kemudian ditanya, kenapa anak Anda rela membunuh ayahnya sendiri? Lalu setelah itu akhirnya si istri, si ibu ini mengatakan, iya, anak saya minta motor gede tapi tidak diberikan. Anak SMP masih usia segitu minta motor gede, tentu orang tua yang sehat akalnya dia tidak akan memberikan. Tapi apa yang terjadi? Dibunuh. Kenapa dan kapan dia itu mulai ngerti dengan motor gede? Dijawab oleh si ibu, karena anak saya suka nonton sinetron yang artisnya, aktornya suka pakai motor gede. Hati-hati Pak Bu, saat ini Anda belum kena, tapi hati-hati, ini terus akan merembet ini. Dan banyak cerita-cerita seperti ini. HP, sekarang lihat anak-anak kita rusak, nggak usah pakai keluar-keluar dengan HP. Saya pernah ceritakan di Jawa Tengah, ada seorang perempuan, katanya perempuan solehah, katanya sekampung mengatakan solehah. Anda lihat, ada seorang ustadz terpincut, senang dengan perempuan ini, dilamar.
memberikan simbolis Al-Quran. Apa yang terjadi? Al-Qurannya diambil, disobek, taruh di bawah, diinjak oleh si perempuan. Hitungan minggu itu perempuan akhirnya menikah dengan beda agama. Ayahnya, ibunya kaget, shock luar biasa. Ternyata apa yang bisa dikata, si anak ngancem kalau tidak dinikahkan akan bunuh diri. Dinikahkanlah itu anak. Tidak berapa lama akhirnya si orang tua cari tahu dari mana anak saya kok bisa kenal dengan laki-laki yang beda agama. Ternyata lewat HP. Coba lihat, ini semuanya halus, semuanya nih, televisi, HP. Hati-hati Pak Bu, kalau Anda tidak betul hati-hati dengan namanya HP, hati-hati dengan televisi, hati-hati. Sekarang Anda belum kena, entar tunggu pada saatnya. Jangan sampai Anda sakaratul maut, anak Anda ribut masalah warisan karena tidak kenal Allah dan Rasulnya. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka pada kesempatan kali ini saya ingatkan, mari kita bentengi anak-anak kita dengan selalu dibawa ke majelis taklim. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara bagaimana kita menyelamatkan diri kita daripada fitnah akhir zaman pada saat ini. Ada dua perkara yang ingin Al-Faqir tegaskan pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita daripada kejinya fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, kalau kita ingin selamat dari fitnah akhir zaman, belajarlah ilmu agama. Makanya tidak heran kalau sekelas Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni Yaman, yang saat ini pondoknya menjadi rujukan salah satu mereka orang-orang Indonesia yang belajar ilmu agama berangkat ke luar negeri, di antara pondok pesantren beliau. Beliau menegaskan kalau orang pengen selamat hidup di akhir zaman ini, belajar ilmu agama. Jangan tinggalkan majelis taklim, dekati itu ulama. Jangan Anda mendekat sama ulama karena pengen ama Anda dipuji, disanjung. Itu cuma sanjungan dunia. Apa dunia 60-70 tahun? Dekat sama ulama agar Anda bisa selamat daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ayam mati di belumbung padi. Ayam di belumbung padi tempatnya makan ayam, tapi ada yang mati di sana. Jangan sampai kita dekat sama ulama gara-gara dunia, dekat sama ustadz gara-gara jabatan, dekat dengan seorang habib gara-gara ada kepentingan. Di balik itu semua buat apa, Pak Bu? Hidup kita ini cuma 60-70 tahun. Saat ini ada orang pemuda, pemudi, sehat, merasa nggak sakit. Tidak suatu yang mustahil bagi Allah. Hanya hitungan detik Allah bisa cabut itu orang. Maka tatkala kita hidup di dunia, tidak usahlah kita menjadi orang-orang yang mengedepankan kita punya ego. Maka pada saat ini saya ingatkan, kalau kita pengen selamat, maka istiqomahlah kita belajar ilmu agama. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengingatkan, di acara-acara seperti pada saat ini, jadikan tablik akbar ini adalah sebagai loncatan kita untuk makin dekat sama Allah dan Rasulnya. Jadikan acara tablik akbar ini agar Anda makin istiqomah duduk di majlis Ustadz Kiai Ulama para Habaib setiap minggunya. Jangan sampai kita ramainya cuma tablik akbar, selesai besok ada rutinan Ustadz Kiai Ulama Habaib di masjidnya, di musolanya, di rumahnya Anda tidak hadir. Eman kalau kita cuma hadir acara tablik akbar cuma dapat megahnya apa ini? Jadikan ini batu loncatan Anda untuk makin istiqomah belajar ilmu agama. Jangan cuma cari wownya, cari besarnya, cari Anda. Saya tidak mengkerdilkan tablik akbar ini suatu yang bagus, momentum orang berkumpul. Tapi saya ingatkan, tatkala Anda hadir acara seperti ini, jadikan ini batu loncatan Anda untuk makin dekat sama Allah dan Rasulnya. Jadikan acara ini sebagai Anda untuk makin istiqomah. Hadir rutinan Ustadz Kiai Ulama para Habaib yang mingguan ataupun yang bulanan. Jangan sampai habis tablik akbar besoknya kita hilang sudah. Yang hobi HP, yang hobi televisi, yang game online, kemudian tidak hadir pada acara seperti ini. Ini yang pertama yang ingin saya ingatkan dalam acara tablik akbar, jadikan ini batu loncatan untuk makin istiqomah hadir acara mingguan dan bulanan para ustadz, kiai ulama dan mereka para habaib. Yang kedua, hadirnya pada acara saat ini saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita hadir majelis taklim itu membeda-bedakan ustadznya, membeda-bedakan habibnya. Kalau yang ngisi ustadz saya hadir, kalau yang ngisi kiai saya hadir, kalau yang ngisi ulama saya hadir, kalau ngisi habib saya hadir. Tidak ada seperti itu. Anda buka Al-Quran cetakan Cirebon, Kudingan atau mana, tidak ada. Hadis-hadis Nabi Kutubus Sidah tidak ada. Yang ada kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya istiqomah hadir majelis taklim. Kita tidak usah hadir majelis taklim selama yang ngisinya itu beda akidah dengan kita. Kalau yang isinya bukan satu akidah kepada kita, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, enggak usah hadir. Nabi mensabdakan kalau engkau ingin belajar ilmu agama, lihatlah. Ini Nabi
Lihatlah dengan siapa engkau belajar. Imam Ghazali mengatakan, jangan engkau letakkan telingamu di majelis-majelis mereka. Siapa mereka? Yang berbeda akidah dengan kita. Banyak orang yang tengin, kemarin saya dengar Ustadz Habib, saya ambil baiknya saja, yang jeleknya akidahnya saya nggak ambil. Itu halus Pak Bu. Anda mungkin saat ini ngomong seperti itu, tapi entar waktu hati Anda sudah kena, Anda didatangi rumahnya, Anda diberikan ini dan itu macam-macamnya, apalagi sampai entar anak cucu Anda bisa kena. Sehingga istiqomalah kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Jangan beda-bedakan ustadz kiai dan ulamanya. Sungguh mereka para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, mereka cuma wasilah perantara dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan, kalau Anda ingin istiqomah hadir majelis taklim dimanapun, Anda jangan coba-coba membedakan di antara mereka. Nah, kalau Anda hadir, yakini saya hadir di majelis taklimnya Nabi Muhammad, bukan ustadz itu, bukan kiai itu, bukan ulama itu, bukan habib itu. Saya hadir di majelis taklimnya Nabi Muhammad. Dan Anda harus yakin, orang yang paling banyak duduk di majelis taklim Nabi Muhammad di dunia, insya Allah itu mereka orang yang paling besar berpeluang duduk di majelis taklimnya Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada keyakinan. Kenapa Nabi kata idza marartum biriyadil jannah farta'u? Hei sahabatku, kalau kalian lewat di taman-taman surganya Allah, farta'u, singgahlah engkau, duduklah engkau walaupun sejenak. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surganya Allah? Kami masih hidup, apakah surga Allah ada yang berbentuk di dunia? Nabi jawab, alaqatud dzikir wa qila majlisul ilm. Perkumpulan orang yang berzikir menyebut nama Allah, dalam hadis riwayat yang lain adalah orang yang belajar ilmu agama. Jadi Anda semua kita di sini harus yakin, kalau saya istiqomah hadir majelis taklim di dunia, insya Allah Allah akan pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di majelis taklimnya Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini ada di hati setiap hamba-hamba Allah umat Nabi, tidak ada majelis taklim yang rame, yang sepi di satu desa, semuanya rame. Kenapa? Karena yang hadir mereka tidak membeda-bedakan ustadznya. Saya hadir karena ini majelis taklimnya Nabi Muhammad, dan saya yakin kalau saya istiqomah hadir majelis taklim Nabi di dunia, insya Allah pada hari kiamat Nabi akan mencari saya untuk duduk di majelis taklimnya Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang istiqomah hadir majelis taklim tanpa membeda-bedakan yang mengisi antara ustadz, kiai, ulama dan habaibnya, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang pengen Al-Fakir tekankan juga tentang majelis taklim. Ustadz, katanya orang kalau hadir majelis taklim makin baik, makin soleh, makin benci maksiat. Tapi Ustadz Habib, ada orang istiqomah hadir majelis taklim tapi ngomongin orangnya juga istiqomah itu. Ustadz Habib, katanya orang hadir majelis taklim makin baik, tapi ada orang yang makan riba masih hobi dia dengan riba, ngutang sama rentenir, hubungan dengan bank-bank selain syariah, bank-bank konvensional. Katanya hadir majelis taklim bisa merubah orang. Ada apa? Apa yang salah majelis taklimnya? Atau ustadz kayak ulama habibnya yang ngisi? Atau kami yang hadir? Para ulama juga menegaskan, tatkala kita hadir majelis taklim kok kita tidak berubah? Ada dua faktor paling tidak yang melatar belakang ini semua. Satu, niat Anda karena apa? Kalau Anda hadir majelis taklim kok Anda tidak berubah, Anda koreksi, saya hadir ini niatnya untuk apa? Anda buka kitab Ta'lim Muta'alim, bagaimana Imam Az-Zarnuji di situ menjelaskan, pertama kali orang yang ingin belajar ilmu agama, apa yang dipersiapkan? Bukan bekalnya, niatnya dulu. Niat Anda belajar karena Allah. Jangan Anda datang ke tempat ini niatnya bukan karena Allah, tidak bakal merubah Anda. Bahkan kalau Anda punya niat busuk, niat yang tidak baik, maka Anda keluar dari tempat ini akan dimurkai oleh Allah. Bahkan kehidupan dunia Anda akan lebih parah daripada yang sebelumnya. Masih ingat dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu dikatakan bukan orang bodoh, dia dikatakan Abu Jahlun. Namanya kalau tidak salah Amr bin Hisham. Dinamakan Abu Jahal karena dia itu mempercayai Nabi tapi tidak mau mengikuti Nabi, maka dikatakan Abu, bapak, Jahlun, bodoh, bapaknya bodoh gitu. Kenapa? Abu Jahal ini bukan orang bodoh, orang cerdas. Dikatakan tidaklah satu ayat Al-Quran turun kepada Nabi kecuali Abu Jahal itu tahu dan hafal. Coba, bagaimana ceritanya? Abu Jahal ini, dia itu setiap Nabi dapat wahyu, Abu Jahal ini menyewa satu orang, disewa.
Kamu datang ke majelis taklimnya Muhammad di sana. Dengar, catat, selesai balik ke saya, beritahu. Setiap saatnya seperti itu, sehingga dikatakan tidak ada yang namanya ayat Al-Quran ya Allah turun kepada Nabi kecuali Abu Jahal itu apal, faham. Tapi untuk apa? Bukan untuk mengikuti Nabi, bukan untuk mencintai Nabi, mengetahui itu semua untuk menyerang Nabi dengan daripada apa yang diketahui oleh Abu Jahal daripada ayat-ayat tersebut. Jadi hati-hati, sehingga akhirnya dijuluki Abu Jahal, bapaknya bodoh gitu. Maka jangan sampai hadir ke tempat ini punya niat busuk. Awas, hati-hati nih. Kalau orang datang ke tempat ini punya niat yang nggak baik, hidup Anda akan lebih rusak daripada saat ini. Hidup Anda bahagia bisa dihancur oleh Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Anda punya niat baik, datang ke tempat ini. Boleh Anda mungkin saat ini suka meninggalkan sholat, tapi Anda datang ke tempat niat Anda karena Allah. Allah berikan rahmat kepada Anda semuanya. Kata para ulama, rahmat kalau sudah turun itu semuanya akan kena. Sebagaimana hujan. Kalau seandainya hujan itu turun tidak mengenai satu rumah, tapi hujan kalau sudah turun mengenai daripada seluruh yang ada di tempat tersebut. Itulah rahmat. Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau mengatakan, rahmat itu kalau sudah didapat oleh satu orang, maka rahmat itu akan menyebar. Makanya mungkin saat ini ada orang tua hadir, anaknya nggak hadir. Anaknya dibawa ke majelis salim susah. Gara-gara orang tuanya yang hadir, niatnya karena Allah, pulang ke rumah anaknya akhirnya menjadi baik. Gara-gara si orang tua dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rahmat kalau sudah turun tidak mengenai satu orang, tapi akan mengenai semuanya. Sehingga itu yang pertama saya ingatkan masalah niat. Yang kedua, jaga adab. Di majelis taklim Anda jaga adab. Kalau Anda tidak jaga adab, ingat ini majelis taklim Nabi. Bukan majelis taklim si ustadz, kiai, ulama, habib, saya ingat. Bukan, ini majelis taklim Nabi. Kalau Anda bisa berakhlak depan ustadz, kiai, ulama Anda, maka sungguh Anda di majelis taklim Nabi Muhammad SAW harus lebih berakhlak daripada itu semua. Sehingga banyak ustadz, kiai, ulama kita menegaskan kalau di majelis taklim jangan ribut, diem. Tapi saya tidak membahas tentang masalah itu. Yang saya ingin tekankan, tatkala kita di majelis taklim itu, berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh si ustadz, kiai, dan ulama. Sehingga saya punya guru Al-Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun, beliau itu menegaskan kepada kita sebagai murid-muridnya, apabila engkau mendengarkan kebaikan, niatlah untuk melakukan kebaikan tersebut, Allah akan bantu. Kalau engkau mendengarkan kejelekan, niatlah engkau menjauhinya, maka Allah akan bantu. Jadi jadilah orang yang hadir majelis taklim itu mengambil faedah. Jangan seperti tadi ayam mati di belumbung padi, tidak mengambil faedah, eman-eman gitu loh. Kita hadir majelis taklim mungkin udah puluhan, ratusan, ribuan, tapi seakan-akan kayak tidak kenal dengan majelis taklim. Maka di sini perlu saya ingatkan sekali lagi, tatkala kita hadir majelis taklim, maka ambil faedah. Paling tidak Anda mengambil faedahnya dengan Anda berniat untuk melakukan dari apa yang disampaikan oleh si ustadz, kiai, ulama, para habaib, agar Anda pulang dari tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi ya. Ingatin enggak? Diingatin offset bentar. Kemudian yang kedua yang ingin Al-Faqir ingatkan tentang cara selamatnya kita dari fitnah akhir zaman, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita belajar ilmu agama itu ikhtiyar zahir, usaha kita dengan zahir kita. Tapi yang kedua jangan lupa, kita ini hamba yang lemah, sehingga kita harus selalu berdoa mohon kepada Allah agar diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Kalau kita ingat setiap kita sholat di tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam, Nabi sunnahkan kita membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil gubri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Kita disunahkan sama Nabi untuk berlindung daripada fitnah kubur. Panjang lebar cerita tentang masalah siksa kubur, bagaimana sahabat Umar bin Khattab menangis tentang masalah kubur karena beliau mengatakan, saya kalau di neraka disiksa ya Rasulullah, saya bersama orang banyak, kalau dikubur saya sendirian, tidak ada orang yang menemani saya, tidak ada cahaya yang bisa menerangi saya. Dan Nabi meminta kepada kita berlindung, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Hidup ini banyak fitnahnya, sehingga kita harus berdoa memohon kepada Allah, jangan menjadi orang yang sombong. Kita mohon kepada Allah agar diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Setelah kita berdoa, setelah kita usaha dengan belajar ilmu agama, doa mohon kepada Allah,
dengan itulah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada 4 perkara. Ada 4 cara kalau kita pengen selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pegang 4 cara ini, insya Allah setiap saatnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita pengen ditolong, diselamatkan oleh Allah, hidup di akhir zaman ini, istiqomah laksanakan perintah Allah dan istiqomah tinggalkan semua larangan Allah, atau kita kan namanya bertakwa. Laksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Tinggalkan semua larangan, jangan pilih-pilih atas sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih-pilih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan dalam hadisnya yang dinukil dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, sebagaimana Nabi memanggil sahabat Abdullah bin Abbas, ya gulam. Dipanggil gulam itu dalam syarah Arba'in Nawawiyah, kitab Jawahirul Uliyah, karena sahabat Abdullah bin Abbas itu umurnya masih sekitar 7 sampai 10 tahun. Masih kecil. Sebagai ya gulam, kemari. Ini u'allimuka kalimat, aku ajari kamu beberapa kalimat. Artinya ini suatu yang penting. Dipanggil secara khusus. Biasanya kalau ada orang dipanggil khusus, itu biasanya ada suatu yang penting. Apa yang Nabi katakan? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini kita bingung, bagaimana cara menjaga Allah? Kalau kita jaga Allah, Allah jaga saya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama kita, arti menjaga Allah adalah dengan kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita istiqomah melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah, kita istiqomah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita punya cerita para ulama, para aulia, mereka hidupnya biasa tapi nggak pernah merasa pusing dengan kehidupan dunia. Mereka difitnah, digunjing orang, tapi selalu dijaga. Bahkan yang menjaga kadang-kadang tidak kelihatan mata. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak pernah gusar. Ulama-ulama kita tidak pernah takut. Para aulia kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka yakin kalau saya sudah melaksanakan perintah Allah, Allah yang akan jaga saya. Anda baca kisah daripada seorang wali Allah dari kalangan perempuan. Namanya Sayyidatuna Robi'atu al-Adawiyah. Sayyidatuna Robi'atul Adawiyah, ini beliau seorang perempuan wali min auliyaillah yang sangat luar biasa. Bayangkan, beliau ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari semalam 50.000 kali bersalawat kepada Nabi. 50.000, bukan 5.000, 50.000. Sehingga ada orang bertanya, wahai Sayyidatuna Robi'ah, kenapa engkau sampai bersalawat sebanyak itu? Kami tidak pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Kenapa engkau bersalawat seperti itu? Apa jawab pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW? Saya bersalawat sehari 50.000 kali karena saya ingat kekasihku Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan, fa inni mubahin bikumul umama yaumul qiyamah. Aku pada hari kiamat akan berbangga dengan umatku di antara umat-umat yang lainnya. Dan aku pingin suatu saat pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW mengatakan, hei para nabi, hei para rasul, hei para umat, lihat nenek-nenek tua umatku salawatnya kepada aku 50.000 kali. Karena dalam cerita beliau itu bersalawat seperti itu sampai di usia nenek-nenek, kurang lebih 60 tahun. Sehari semalam 50.000 kali. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, karena ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau, rumahnya itu pernah didatangi oleh seorang perampok. Masuk si perampok, diambil itu barang-barang Sayyidatun Robi'atu al-Adawiyah. Kemudian tatkala akan keluar, tiba-tiba pintunya tidak kelihatan. Pintu semuanya nggak kelihatan. Perasaan saya masuk lewat pintu ini, kok pintunya nggak ada. Setelah itu barang yang dicuri ditaruh, tiba-tiba pintunya kelihatan. Oh, ini pintunya. Diangkat lagi. Loh, kok pintunya hilang lagi? Ditaruh lagi pintunya. Ditaruh lagi ini yang namanya barang, dilihat pintunya ada. Oh, ini ada. Diangkat lagi, hilang lagi pintunya. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara tanpa adanya wujud, hei hambaku, kalau orang yang mencintainya itu tidur, orang yang dicintai tidak akan tidur. Kalau pecinta saya itu tidur, maka tidak usah khawatir, yang dicintai tidak akan tidur. Kalau kamu pengen selamat, keluar, taruh barangnya, kamu keluar, maka kamu akan mendapati pintu keluar. Ditaruh itu barang, dilihat pintu, langsung lari dia.
barangnya dijaga oleh Allah, apalagi yang namanya orangnya. Bagaimana beliau bisa seperti itu? Menjaga hubungan kepada Allah dan juga tentunya kepada manusia. Jaga kita punya hubungan kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, tinggal larangannya, pertolongan Allah akan datang kepada orang tersebut. Yang kedua, bagaimana agar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah orang-orang yang menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Intan surullah, kalau kalian tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian, wa yutsabbit, dan Allah akan mengokohkan, mengistiqomahkan, menguatkan aqdamakum, setiap langkah-langkah kalian. Jadi kita langsung nih diperintah oleh Allah menolong agama Allah. Ustaz Habib katanya kemarin ada orang ngomong jangan bantu agama Allah. Kalau kita membantu agama Allah seakan-akan kita mengatakan agama Allah itu rendah. Kita katanya nggak usah nolong Allah. Kalau kita nolong Allah berarti seakan-akan kita merendahkan Allah. Makanya belajar ilmu agama. Oh Habib yang ngomong katanya orang punya ilmu agama. Lah orang punya ilmu agama mungkin bisa kepleset. Saya tidak akan katakan salah, mungkin kepleset. Namanya yang kepleset kan nggak sengaja. Ada ibu bapak hobinya kepleset, ada. Kalau masuk masjid kepleset lagi, tidak ada kan? Kepleset sesaat. Maka kita doakan mudah-mudahan kalau orang kepleset bisa bangun dan bisa bertobat. Artinya di sini kita menolong agama Allah ini, Allah sebetulnya tidak butuh dibantu oleh Allah. Kan dalam surat Yasin di ayat 82 sebelum akhir bagaimana Allah firmankan, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Mudah bagi Allah. Tidak gampang, kalau pingin sesuatu mah gampang. Tidak pakai repot. Tapi kenapa kok Allah harus berfirman kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian? Para ulama mengatakan Allah berfirman seperti ini karena Allah ingin mengangkat derajat di antara hamba-hambanya. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Dengan membantu agama Allah. Jadi kalau kita membantu agama Allah, Allah akan permudah seluruh urusan kita. Ingat, kalau kita punya masalah, kita punya problem, sekuat-kuat kita seberapa sih kita menyelesaikan masalah kita? Serba terbatas, kekuatan terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas, waktu terbatas. Tapi kalau kita tolong Allah, Allah yang akan menolong kita, semuanya jadi mudah. Yang orang katakan itu mustahil akan jadi mudah. Kenapa? Karena kita menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Anda ramaikan syiar Allah seperti ini. Setiap majelis taklim Anda hadir, itu Anda mensiarkan pada syiarnya Allah. Ramaikan syiar Allah, jangan malah diramaikan syiarnya orang kafir. Tahun baru Masehi, mercon sana, mercon sini, rame mercon. Tapi kalau sudah tahun baru Hijriyah, mana itu? Paling benar obor, ya kan? Itu aja muter antar kampung, ya kan? Nggak berani buat syiar, muter gitu Kuningan, pawai, pakai motor, ontel, sepeda, mobil. Kalau perlu pakai pesawat sekalian, biar syiarnya kelihatan. Kita ini diperintahkan mengangkat syiarnya Allah, syiarnya orang Islam. Ini malah syiarnya orang kafir. Rekreasi, hiburan anak, kecandi-candinya peninggal orang kafir. Coba lihat. Anda buka kitab-kitab fikih manapun, apa hukumnya kalau kita menghadiri tempat-tempat daripada orang luar Islam? Haram, tidak boleh. Nabi katakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Orang yang menyerupai satu kaum, dia pada hari kiamat akan dibangkitkan sama kaum tersebut. Anda kasih garis bawah tasyabbah. Menyerupai aja enggak boleh. Menyerupai aja enggak boleh. Apalagi ini hadir, meramaikan, nyumbang lagi. Anda baca kitab-kitab fikih yang ada. Sampai para ulama kita menegaskan bahwasanya Anda yang punya catering ini, yang punya catering makanan, Anda punya catering, Anda jualan sama orang kafir untuk acara keagamaan mereka, hukumnya haram, tidak boleh. Dikatakan oleh Nabi ini namanya ta'awun, tolong menolong dalam kejelekan. Tapi kalau Anda punya catering, Anda dibeli sama orang kafir di luar Islam, dan itu cuma beli saja, bukan untuk kegiatan agama mereka, boleh, tidak apa-apa. Nabi meninggal, Nabi punya utang 30 sok gandum sama orang Yahudi. Nabi menggadaikan baju perangnya. Di sini para ulama mengatakan bertransaksi jual beli dengan orang kafir boleh. Tapi untuk agama mereka, mensiarkan agama mereka, itu yang tidak boleh. Bahkan Anda buka kitab-kitab fikih yang Anda pelajari, supir online, taksi atau motor, nganter ke tempat ibadah mereka, itu tidak boleh.
Maaf, orang penjaga menjaga tempat mereka itu tidak boleh. Jadi jangan ngajari orang Islam itu tentang toleransi, salah alamat Anda. Anda buka sejarah dari dulu sampai sekarang. Bagaimana itu yang namanya Nabi Muhammad SAW dalam peperangannya. Baca. Makanya saya ingatkan tadi, kalau pengen selamat fitnah akhir zaman, belajar ilmu agama. Nabi mau perang sama orang kafir, mau perang ini, Nabi kumpulkan para sahabat. Sahabatku, kita mau perang. Tapi kalau sudah ada yang angkat tangan, tidak boleh dibunuh. Ketemu anak kecil, tidak boleh dibunuh. Ketemu perempuan, tidak boleh dibunuh. Anda memasuki kampungnya, jangan Anda bakar. Kamu akan memasuki kebun-kebun mereka, jangan dirusak. Ketemu daripada hewan ternak mereka, jangan dibunuh. Coba, kurang indah apa lagi? Salah alamat kalau ngajari toleransi. Dalam Islam saya ingatkan tidak ada toleransi, tapi adanya hudud, batasan-batasan, dan batasan itu melebihi daripada toleransi. Anda buka hadis Nabi, Anda buka kita akhlak lil bani yang pernah mondok di juz 1 atau di juz 2 itu. Bagaimana kalau kita punya tetangga orang kafir? Lihat, buka. Kalau kamu punya tetangga orang kafir, dia kehausan, wajib kamu memberikan air kepadanya, wajib hukumnya. Orang kafir ini, makanya kadang-kadang saya juga agak gemas. Orang Islam diajari toleransi, nggak salah alamat ah. Dalam Islam tidak ada toleransi. Saya tanya ustaz-ustaz, tidak ada toleransi, tapi batasan. Yang batasan ini lebih daripada toleransi. Kemudian yang ketiga, 1 menit bagi 2, insya Allah selesai ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita selamat daripada fitnah akhir zaman adalah dengan kita selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan senang. Kita ini hamba kadang-kadang gak ingat sama Allah kecuali kalau sudah sakit. Ya Allah, sembuhkan saya kalau sembuh saya ingin sodako. Kalau udah sakit mau mati baru ingat sodako. Masih hidup acara kayak gini gak mau nyumbang. Kalau sudah mau mati ya, nak saya mau mati nak, tolong ya, ntar itu ada masjid bangun ya biar jadi sodako jariah. Akhirnya mati beneran itu orang. Anaknya lupa, nggak dibagikan, akhirnya dimakan untuk beli mobil. Kapok. Masih hidup, buat investasi akhirat yang banyak. Jangan sampai Anda mati, Anda wasiat sama anak, ya kalau anak Anda ingat. Kalau anak-anak nggak ingat, nyesel. Mau masih hidup, perbanyak investasi akhirat, ingat sama Allah. Nabi Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, ta'arraf ilallah fi rohoi ya'rifka fi syiddah. Kamu ingat, kata Nabi, kepada Allah dalam keadaan roho, senang, lapang, bahagia, ya'rifka fi syiddah. Allah ingat kepadamu dalam keadaan susah. Jadi kalau kita ingat sama Allah dalam keadaan senang, gak usah khawatir Anda susah, Allah akan ingat. Artinya apa? Dibantu sama Allah. Sehingga dikisahkan ada seorang laki-laki soleh, tapi dia miskin. Sehingga waktu si suami ini mau keluar, sudah berhari-hari ini istri dan anak tidak makan. Bang, tolong ya, kalau bisa kamu pulang bawa makanan, karena kita sudah beberapa hari nggak makan. Si suami akhirnya kerja sana sini nggak dapat pekerjaan. Dia bingung, malam mau pulang nggak bawa duit sepeser pun. Apa yang dilakukan? Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, masuk masjid, ambil air wudhu, salat hajat, Allahu Akbar. Setelah sholat dia ngadu sama, ya Allah, Engkau perintahkan hambamu untuk usaha, untuk ikhtiar, saya sudah lakukan ya Allah. Saat ini keluargaku di rumah menunggu aku dengan makanan yang saya bawa ya Allah. Setelah doa selesai dia menangis. Dia ambil itu yang namanya karung, diisi pasir, diisi batu, mau nggak ada makanan. Dibawa sampai ke rumah, ditanya, wahai istriku, mana anak-anak kita? Tidur. Kita bangunkan bang ya, biar makan bareng. Oh jangan, kalau tidur nggak usah, biar saja. Kita makan. Oh udah nggak usah, udah kita tidur aja, tidur. Subhanallah, setelah si suami istri ini sholat subuh, si suami sedang nyantai, tiba-tiba suami dibilang, bang ayo bang ke tempat makan. Lo ada apa? Ada makanan. Marah si suami. Mulai kapan saya ngajari kamu untuk mencuri? Lebih baik kita mati kelaparan ketimbang kita harus mencuri makan haram. Si istri kaget, lo bang kok ngomongnya gitu sih, nyeletik banget. Lo kenapa? Dari mana makan? Itu makanan. Dari mana? Tadi malam kan abang bawa karung, saya buka isinya makanan semuanya. Ta'arraf ilallah fi ra'i ya'rifka fi syiddah. Kamu ingat sama Allah dalam keadaan senang, kamu selalu beribadah kepada Allah, tinggalkan maksiat, ingat sama Allah dalam keadaan senang, ya'rifka fi syiddah. Allah tolong kamu dalam keadaan susah. Maka pada saat ini mari mau masih sehat, ingat kepada Allah, laksanakan kewajiban, tinggalkan maksiat, istiqomah hadir majelis ta'lim. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka caranya bantu orang lain. Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba
kalau hamba itu menolong orang lain. Artinya kalau Anda saat ini ada yang berdoa, saat ini sudah menikah sekian tahun kok masih belum dikasih anak, Anda perbanyak tolong orang lain. Saat ini saya ini sudah coba Ustadz ngelamar anak perempuan sana sini, tetap ditolak, nggak laku-laku, saya jomblo bahkan mungkin abadan abidin. Kalau tidak pingin abadan abidin kata Nabi, tolong orang lain. Artinya bah, kalau doa jangan tamak. Ya Allah saya pingin nikah, ya Allah kalau sudah nikah dapat yang cantik, ya Allah yang tinggi, yang kaya, yang pala lu peyang. Kalau doa jangan lupa doakan orang lah. Bahkan Nabi sabdakan kalau engkau mendoa orang lain, maka doamu yang akan terlebih dahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong, kita punya saudara, kita punya saudari, tolong mereka. Menolong tidak mesti harus dengan uang, dengan usaha. Contoh yang real saja yang ada. Acara ini selesai kan saya nggak tahu nih, ada yang beres-beres siapa, ya kan? Ini acara kan banyak. Kalau Anda pengen ditolong sama Allah, acara ini selesai Anda yang bersih-bersihkan gitu. Ada kotor-kotor, kemudian ini karpet ada yang ngelipat, Anda tolong. Sehingga waktu Anda menolong orang lain, Allah akan tolong Anda. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita nolong orang lain, caranya yang paling enak Anda yakini kalau saya tolong orang lain, Allah bakal nolong saya. Sehingga Anda akan semangat. Jadikan orang lain sebagai ladang pahala. Jangan seakan-akan kita yang butuh. Kita yang butuh. Sehingga kita akan semangat merapikan sendal, merapikan minuman, ntar ada karpet apa semuanya. Anda tolong orang lain, maka Allah akan tolong Anda. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi marilah pada saat ini istiqomah hadir majelis taklim agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat, karena banyak fitnah-fitnah akhir zaman pada saat ini luar biasa. Ya, khususnya awas pemuda-pemudi, awas hati-hati, jangan coba-coba Anda dekat-dekat bukan dengan mahramnya. Hati-hati, setonnya banyak. Ya, awas, apalagi yang perempuan ini yang terakhir nih, yang perempuan nih, yang muslimah, mau yang pakai kerudung atau pakai cadar, pakai niqab, kecantikanmu hanya untuk suamimu, bukan untuk dipamerkan di media sosial. Makanya saya kadang-kadang tuh paling miris. Tanya istri saya, cuma istri saya nggak ada di sini. Yang perempuan boleh main ntar ke rumah saya. Tanya, saya itu paling komen sama perempuan sudah dikasih kemuliaan oleh Allah, dikasih nikmat, bisa nutup aurat. Banyak orang di luar sana belum bisa nutup aurat. Anda dikasih nikmat oleh Allah, bisa nutup aurat. Bahkan sebagian pakai cadar. Tapi subhanallah pamer wajahnya di media, cepret sana, cepret sini. Kadang-kadang saya dapati lagi kosidahan di media sosial. Di media sosial kosidahan perempuan. Kadang-kadang kosidahan kemudian ada slow motion. Apa slow motion? Jalan pelan-pelan tiba-tiba gini. Kemudian ada antar slow motionnya pelan-pelan. Buat apa? Anda kalau tidak berubah, saya yakin Anda kalau belum nikah dapat suami yang modelnya kayak gitu ntar itu. Anda suka jual muka, suami Anda suka jual muka juga ntar. Jangan-jangan nikah baru berapa saat nikah lagi ntar suaminya. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Ya, ingat ya, kecantikanmu hanya untuk suami, jangan diobral. Ntar Anda dapat suami yang suka ngobral juga ntar. Ya. Kemudian yang laki-laki, jangan coba-coba deket-deket sama perempuan. Ya, saya ingatkan, Ustaz Habib, kalau saya nggak pacaran, saya mau nikah sama siapa? Mau nikah sama entok. Ya enggak lah, nikah sama perempuan yang wajar. Ustaz Habib, kalau nggak pacaran, saya nggak kenal. Ada ta'aruf dalam agama, makanya pokoknya belajar ilmu agama. Pacaran ta'aruf beda 1000% itu. Ada 4 perbedaan ta'aruf. Ta'aruf itu beda sama pacaran, ada 4 perbedaannya. Insya Allah pada lain waktu akan kita bahas. Jadi intinya, Anda yang perempuan jangan pamerkan Anda punya wajah, karena kecantikanmu hanya untuk suami. Bahkan saya punya guru Habib Segah Baharun, beliau itu pernah bertemu dengan seorang wali. Wali itu berkata, Habib, saya bermimpi Nabi. Dalam mimpi saya Nabi mukanya masam, cemberut. Saya tanya, wahai Rasul, kenapa mukamu cemberut? Wahai umatku, ada di antara umatku yang dia itu punya dosa itu terus menerus, nggak pernah putus, padahal orangnya sudah tidur. Orangnya sudah tidur tapi dosanya update 24 jam di hadapan Allah. Siapa itu ya Rasul? Perempuan yang upload wajahnya di media sosial. Hah? Ini jangan teriak-teriak laki-laki, sama antum juga. Ada perempuan dikomeni, oh ini perempuannya ini. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Kalau di sini mah perempuannya soleha semuanya, laki-lakinya soleh. Mudah-mudahan yang belum menikah Allah jaga kehormatannya,
Allah kuatkan imannya sampai Allah pertemukan dengan laki-laki yang soleh dan solehah untuk membina keluarga sakinah wa mawaddah warahmah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sebelumnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufik hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.